Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Fatika Ramadanti dengan NPM 20010710222 dari Prodi Tadris IPSD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Sebelum masuk ke dalam materi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai judul yang saya ambil. Judul yang saya ambil adalah tentang pelecehan seksual. Sebelum memasuki subjudul, marilah kita saksikan video berikut. Kita ke sorotan lain, saudara. Hari ini sidang terdakwa kasus pelecehan seksual kepada 13 orang santriwati Heri Wirawan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sidang beragendakan pledoi atau pembelaan terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum. Setelah melihat video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa judul yang saya ambil ini merupakan fakta. Judul yang saya ambil adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren. Sebelum masuk ke dalam materi, sebaiknya kita ulas terlebih dahulu apa itu pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak diinginkan atau atas paksaan. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran yang dapat mengakibatkan yang menyebabkan seseorang mengalami malu, terancam, tersiksa, bahkan trauma. Yang lebih beratnya adalah gangguan mental dan fisik. Mari kita masuk ke dalam judul yang saya ambil. Yang pertama adalah mari kita kenal terlebih dahulu siapa itu sosok pelakunya. Sosok pelakunya adalah Heri Wirawan. Heri Wirawan atau dapat disingkat dengan julukan HW merupakan pengasuh pondok pesantren di Madani Boarding School yang berada di Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya tidak disangka ya dari sosok beliau ini, dari postur wajahnya pun tidak memiliki postur tubuh seorang penjahat atau pelaku kriminal. Awal mula diketahuinya kasus tersebut oleh masyarakat adalah laporan yang dibuat oleh orang tua santriwati atau orang tua siswanya di pondok pesantren tersebut oleh pihak yang berwajib. Sebelumnya orang tua tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya. Tapi setelah dilihat dari sikap dari anak mereka ada yang berbeda. Mulai dari cara berbicara, mulai dari gelagatnya itu sudah berbeda dari sebelumnya. Nah, kedua orang tuanya pun mulai curiga dan mencari tahu apa yang terjadi kepada anak mereka. Setelah itu orang tuanya pun memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut kepada anak mereka. Akhirnya santriwati tersebut pun mengatakan hal yang terjadi kepada dirinya di pondok pesantren tersebut. Sebelumnya memang saudara HW tersebut mengancam para korbannya untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Tetapi santriwati tersebut merasa sangat tertekan dan dia harus memberitahu kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kedua orang tuanya pun tercengang mendengar cerita dari anaknya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Akhirnya pihak berwajib pun menelusuri kasus tersebut dan akhirnya kasus tersebut mulai tersebar di kalangan masyarakat, media massa, serta media sosial. Kejahatan HW tersebut sangatlah bisa dibilang sangatlah ironis dan mengecewakan banyak pihak. Pasalnya tidak hanya satu korban saja, tetapi ada 13 korban yang mengalami hal yang sama seperti yang ditelusuri oleh pihak yang berwajib.
8 korbannya tersebut sudah hamil, bahkan sudah melahirkan anak dari HW. Tetapi anak tersebut tidak diakui oleh HW, bahkan korbannya dipaksa untuk tidak mengatakan bahwa itu anak dari saudara HW. Santriwati tersebut dipaksa untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim piatu yang dititipkan di pondok pesantren tersebut. Dan akhirnya jaksa hukum dan para pihak kepolisian pun menetapkan hukuman yang setimpal untuk saudara HW, yaitu hukuman kebiri dan hukuman tembak mati. Sudah banyak beredar di berbagai media ya, tentunya sudah banyak beredar berita tersebut. Sungguh mengagetkan, ternyata di Indonesia masih banyak sekali kejahatan, yaitu tindakan pelecehan seksual, apalagi korbannya adalah anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan atau membicarakan hal tersebut kepada anak-anak supaya bisa membedakan mana hal yang dapat melecehkan dirinya. Nah, dari kasus ini sekarang dapat kita cari tahu ya bagaimana cara mencegah kekerasan seksual pada anak-anak. Hal ini dapat diberikan kepada anak-anak yang disampaikan oleh orang tua masing-masing. Yang pertama adalah menjalin komunikasi atau kehangatan dengan anak. Yang kedua adalah mengajarkan anak untuk membuat batasan, yaitu beritahukan kepada anak apa saja batasan yang sekiranya bersifat intim pada tubuhnya. Misalnya memberitahukan bagian apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya bagian tertentu yaitu bagian dada, bagian kemaluan. Yang ketiga adalah beritahu anak untuk tidak ada atau tidak boleh memotret tubuh mereka. Yang keempat adalah beritahu anak bahwa mereka tidak akan dimarahi jika menceritakan atau memberitahu kepada orang tuanya. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Jawa Barat dan beberapa cara pencegahan pelecehan seksual. Semoga bermanfaat. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan salah dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.